Apakah yang kamu ketahui tentang peranan Roh Kudus? Yang pasti kita mengetahui peranan Roh Kudus dalam menyelamatkan manusia yang berdosa dan karya penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tahukah kamu bahwa Roh Kudus memiliki peranan lainnya, yaitu Roh Kudus berperan dalam penciptaan dan pemeliharaan? Karya Roh Kudus dalam penciptaan dan pemeliharaan termasuk dalam karya umumnya. Disebut karya umum karena karya ini objeknya bukan hanya bagi orang percaya, seperti karya khusus yang menyelamatkan orang pilihan saja. Namun, karya umum ini mengacu kepada orang-orang yang non-percaya juga. Jadi, semua manusia dapat menemukan dan mengalami karya Roh Kudus di dalam penciptaan dan pemeliharaan. Mungkin kita bertanya, bukankah dalam proses penciptaan dan pemeliharaan yang kita pahami adalah bahwa ini merupakan karya Allah Bapa? Ya, benar. Kejadian 1 ayat 1 dengan jelas kita melihat Allah Bapa menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Namun, ada beberapa bagian Alkitab yang menjelaskan ini juga menjadi bagian karya Roh Kudus. Mari kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 1-2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita dan menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam bagian ini dikatakan bahwa Roh Allah sudah dinyatakan secara eksplisit terlibat. Mazmur 104 ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Dari ayat ini, Roh Allah dikatakan mencipta bumi dan juga memeliharanya. Ayub 33 sampai ayat 4 dinyatakan, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayat ini menyatakan Roh Kudus sebagai pencipta manusia dan yang memberi kehidupan kepada manusia. Dan di dalam Ayub 34 ayat 14-15, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Roh Kudus dinyatakan sebagai pemberi hidup dan pemberi nafas yang membuat manusia hidup. Dari beberapa bagian Alkitab ini yang menjelaskan peranan Roh Kudus dalam pencipta dan pemelihara, sudah seharusnya kita meyakini bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiga pribadi ini berperan. Seperti kita meyakini bahwa Kristus ada dalam segala sesuatu, begitu juga Roh Kudus ada di dalam segala sesuatu dan segala sesuatu di dalam Roh Kudus. Pemahaman ini dapat menolong kita mengerti bahwa Roh Kudus turut berperan dalam proses penciptaan dan pemeliharaan. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus bekerja bersama-sama di dalam proses penciptaan dan pemeliharaan. Dua pribadi mengerjakan pekerjaan yang sama. Lalu bagaimana kita meresponi kebenaran ini? Pemahaman yang tidak luas tentang karya Roh Kudus membawa kita juga dapat terbatas mengenal pribadi Roh Kudus. Seperti kita mengenal Allah Bapa, Allah Anak, kita juga sepatutnya mengenal Allah Roh Kudus lebih dalam lagi dalam hidup kita. Kita patut bersyukur atas karya umum Allah Roh Kudus di dalam proses penciptaan dan pemeliharaan. Bagaimana hal sederhana yang dapat kita lakukan? Mari melihat sekitarmu. Mari melihat tanaman atau binatang yang ada di sekeliling kita, ataupun apapun yang ada di depan mata kita, di rumah kita. Dan mari mengucap syukur. Itu adalah juga atas karya Allah Roh Kudus yang terlibat memelihara dan juga mencipta kehidupan kita. Mari memuji Allah Roh Kudus melalui karyanya. Tuhan memberkati.